Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjutin press conference tadi, ini adalah akibat dari hasil rapat kami, tim hukum, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Artinya kami rapat hari Jumat tanggal 23 kemarin di kantornya Abraham Samad. Nah, hasil rapat tim ini meminta kita hari ini jam 4 sore untuk konferensi pers conference. Nah, inti dari press conference tadi adalah bahwa tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ini meminta supaya Mabes Polri, ya, khususnya Kabareskrim, untuk melaksanakan lapor, ya, melaksanakan rapor secara transparan, secara terbuka. Artinya meminta Mabes Polri untuk melaksanakan hasil laboratorium kriminal Polri itu untuk dibuka secara transparan dan terbuka dengan menghadiri para pelapor, ya, dalam hal ini TPUA, kedua para yang mengkritisi, ya, artinya ada beberapa aktivis yang mengkritisi itu, ya, Roy Suryo, Dr. Tipa, dan siapa, Sian Farid, ya. Nah, ini kita minta juga, dan itu nanti dihadiri juga, kita minta nanti supaya secara terbuka itu dihadiri oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, dihadiri juga oleh Komnas HAM, dihadiri juga oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK. Dan juga kita minta kepada Ombudsman. Kenapa? Karena dari hasil, ya, dari hasil Labkrim kemarin banyak yang tidak percaya dan banyak yang, kalau dari datanya Refli Harun itu, yang dari 190.000 orang yang memilih menanggapi itu hampir 90% itu tidak percaya hasil Labkrim itu. Nah, ini artinya apa? Pihak kepolisian harus berani membuka hasil Labkrim ini secara terbuka dan transparan. Apalagi sekarang ini kan ada undang-undang transparan, ya, undang-undang keterbukaan. Artinya segala sesuatunya harus dibicara secara terbuka gitu. Tidak ada yang ditutupi. Nah, apalagi untuk menegakkan keadilan, ya, menegakkan hukum dan keadilan itu harus dibuka secara terbuka selebar-lebarnya. Nah, hasil Labkrim kemarin tidak dibuka secara lebar, tidak dibuka secara terbuka dan transparan. Sampai detik ini, sampai hari ini pun masyarakat tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi itu. Nah, untuk itu maka tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ini meminta kepada kepolisian untuk melakukan uji ulang hasil Labkrim itu. Nah, kita dari tim advokasi ini sudah mengirim surat kepada Mabes Polri, ya. Insya Allah tadi sudah diantarkan oleh saudara Ahmad Kozinuddin dan kawan-kawan itu ke Mabes Polri, dan sudah juga mengirim surat tembusannya itu ke Komisi 3, ke Komnas HAM, Ombudsman, ke Lembaga Perlindungan Saksi, ya, dan Korban, itu LPSK udah juga kita kirim. Kita minta di dalam melakukan hasil Labkrim ini secara terbuka dan transparan gitu. Nah, itu yang sementara tadi yang kita bicarakan seperti itu. Kenapa kita press conference hari ini adalah untuk menyikapi hasil Labkrim Mabes Polri kemarin itu. Saya mendapat informasi, Kak,
bahwa ijazah palsu ini sebenarnya sutradara itu menurut daerah sebagai pakar hukum bisa dipercaya atau Eh, kalau saya sangat yakin itu ya, artinya ini memang skenario Jokowi. Artinya melihat kondisi politik akhir ini, ya, kondisi akhir ini, kehidupan politik tidak sehat, ya, terutama dari para alumni TNI itu menyerang, ya, menyerang, minta supaya Gibran ya untuk diberhentikan dari wakil presidennya. Mati itu yang pertama. Yang kedua, banyak lagi kasus-kasusnya Jokowi ya, artinya yang ada kaitan dengan KPK, tindak pidana korupsi ini tidak main-main, ini besar semua, ini perkara-perkara ini kalau mau dibuka secara transparan, perkara korupsinya eranya Jokowi ini nggak main-main ini. Kemarin Pertamina ya hampir 900 triliun bongkar, korupsi 300 triliun di Timah, belum lagi korupsi di Kemenhan, masalah apa, ini di era Jokowi semua ini. Artinya apa? Dengan dia melakukan permainan ini berita besar-besar ini tertutup semua dengan kasus ijazah palsu ini. Makanya saya sangat yakin ini bisa jadi by design-nya Jokowi juga. Sehingga orang banyak terjebak dalam permainan Jokowi ini gitu loh. Kalau saya lihat gitu, banyak sekali kasus-kasus besar tertutup. Ya, ya kasus Wapres sendiri itu udah mulai dihebohkan orang. Kasus Pertamina, kasus korupsi Kemenhan, kasus korupsi dari Timah, banyak kasus-kasus yang bolong, kasus pik foto indah apa Partai Indah Kapuk 2 ini, ya itu tertutup semua gara-gara kasus ijazah palsu ini. Jadi apa yang di ini tadi dinyatakan Jokowi itu adalah saya sangat meyakini dan itu benar. Jokowi ini kan informasi kita dapatkan tim buzzernya kan banyak sekali. Ya, ada dari luar negeri, dalam negeri, wah udah banyak sekali. Artinya itu memang dimainkan semua. Gitu. Dan ini di era Jokowi ini paling jago gitu loh. Main-mainkan desain seperti ini paling jago Jokowi itu. bila itu benar bahwa sutradaranya itu memang Jokowi itu sendiri. Bagaimana tanggapan dari TPUA? Ya kalau TPUA kan beda. Ini murni ya, murni tidak mereka rekayasa. Artinya Dr. Roy Suryo, Dr. Tipa dan Dr. siapa yang Batak itu kan Resmond itu dia seorang peneliti. Artinya dia murni pure science gitu loh, meneliti hasil dari bluffingnya orang PSI tentang ijazahnya Jokowi itu ya, itu dipersoalkan sama mereka. Kalau Dokter Tipa itu malah dari pidatonya Jokowi di UI yang menyatakan IP dia tidak nyampe 2, itu langsung dapat respon dari Dokter Tipa. Artinya apa? Kalau orang-orang ini ya Dokter Tipa, Roy Suryo dan Resmond ini murni melakukan penelitian. Mereka orang sains gitu, orang akademisi. Kalau menurut saya itu, makanya kami tim hukum ini sangat membela mereka, para aktivis ini. Kami tidak mau mereka dirugikan secara hukum, tidak terlindungi secara hukum. Kami ingin mereka harus dilindungi secara hukum. Ini era globalisasi, era transparansi, dan ada undang-undang transparansi, undang-undang keterbukaan itu ya. Dan sudah ada lembaganya, komite independen KIP ya, iya terbuka gitu ya, keterbukaan itu KIP. Artinya apa? Itu sudah harus ini. Jadi apa yang diucapkan oleh Dr. Tipa Royster CS ini tidak bisa disalahkan secara hukum.
dan mereka tidak boleh dikriminalisasi apa yang mereka bicarakan itu. Mereka harus dilindungi secara hukum gitu loh. Nah, terlepas Jokowi bermain-main itu ya itu urusan dia sendirilah. Bermain-main politik seperti itu gitu loh. Yang dari dulu kita tahu era Jokowi selama 10 tahun ini selalu bermain-main politik seperti itu untuk menutupi kasus-kasus besar yang sudah menggoyang pemerintahan dia dilindungi dengan peristiwa yang lain, ditutupi dengan peristiwa yang lain. Sudah watak dia seperti ini. Racikan Berita